Oke teman-teman investor, hari ini kita bakal bedah satu saham yang jujur aja ceritanya tuh kayak film drama, PT Cerestar Indonesia dengan kode saham TRGU. Kenapa menarik? Karena perubahannya drastis banget, tapi di balik itu ada juga risiko yang nggak main-main. Nah, tugas kita di sini adalah membedahnya bareng-bareng. Anggap aja ini sesi mentoring, biar Anda semua bisa lihat gambaran lengkapnya sebelum mengambil keputusan. Nah, ini dia. Pertanyaan utamanya kan, gimana ceritanya sebuah perusahaan yang tadinya rugi puluhan miliar, setahun kemudian langsung cetak laba? Ini teka-teki yang bikin penasaran. Apakah ini beneran permata yang belum banyak orang lihat, atau jangan-jangan cuma jebakan cantik yang bisa bikin kita nyangkut? Yuk, kita cari jawabannya sama-sama. Oke, kita mulai dari sisi positifnya dulu ya. Sisi yang bikin banyak orang tertarik dan mulai melirik saham ini. Anggap aja ini umpannya dari pasar. Dan kita perlu tahu persis kenapa umpan ini kelihatan begitu menggiurkan. Coba deh, lihat angka ini. Dari minus 64,8 miliar, tiba-tiba jadi plus 11,3 miliar. Ini bukan sekedar perbaikan loh. Ini namanya pembalikan total. Inilah yang di dunia investasi kita sebut turnaround. Angka dramatis inilah yang jadi alasan utama kenapa TRGU jadi buah bibir. Terus gimana caranya mereka bisa begitu? Nah, rahasianya ada di strategi ini. Manajemennya ngambil keputusan yang berani. Mereka bilang, udah cukup kejar penjualan gede-gedean tapi boncos. Sekarang mereka lebih fokus jualan ke customer yang ngasih untung. Jadi bukan lagi soal kuantitas, tapi kualitas. Ini perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Dan ini buktinya. Lihat deh, margin laba kotornya naik hampir 2 kali lipat. Dari 3%-an jadi 6%. Ini penting banget. Artinya, dari setiap rupiah penjualan, keuntungan yang mereka kantongi sekarang jauh lebih besar. Mesin bisnis utamanya jadi jauh lebih efisien. Nah, ini jelas kabar yang sangat-sangat bagus. Oke, sampai sini ceritanya kayak dongeng ya, indah banget. Tapi ingat, sebagai investor cerdas, kita nggak boleh cuma lihat yang kinclong-kinclong aja. Sekarang, saatnya kita buka kap mesinnya TRGU. Lihat bagian yang sering bikin ngeri. Kondisi keuangannya. Disinilah bendera merahnya mulai berkibar. Nah, ini angka pertama yang harus bikin kita semua jeda sejenak. Rasio utang terhadap modalnya itu 187,6%. Angka ini, terus terang, tinggi banget untuk standar industri manapun. Biar gampang, bayanginnya gini deh. Untuk setiap 1 rupiah modal yang mereka punya, mereka ngutang hampir 2 rupiah. Kebayang nggak sih beratnya beban yang mereka pikul? Ini ibarat kita punya bisnis, tapi modalnya lebih banyak dari pinjaman bank daripada dari kantong sendiri. Kondisi seperti ini rapuh banget. Karena utangnya segunung, pastinya ada bunga yang harus dibayar rutin kan? Nah, metrik berikutnya ini bakal kasih tahu kita seberapa kuat sih napas mereka buat bayar cicilan bunga utang itu. Dan disinilah letak bahaya yang sesungguhnya. Angkanya cuma 1,1 kali, artinya apa? Artinya, laba operasional yang mereka hasilkan itu cuma sedikit lebih besar dari beban bunga yang harus mereka bayar. Tipis banget. Ibarat gaji sebulan, cuma sisa sedikit setelah bayar semua cicilan. Nggak ada ruang buat kesalahan. Bisnis goyang dikit aja, mereka bisa langsung kesulitan bayar bunga. Jadi, kalau kita rangkum sisi buruknya, gambaran besarnya cukup jelas. Utangnya tinggi, kemampuan bayar bunganya mepet, arus kas dari bisnisnya malah minus, dan aset jangka pendeknya nggak cukup buat bayar utang jangka pendek. Ini adalah potret perusahaan yang kondisi finansialnya lagi tertekan. Oke, sekarang kita punya dua sisi koin yang sangat kontras kan? Di satu sisi, ada cerita turnaround profit yang keren banget. Tapi di sisi lain, ada neraca keuangan yang kelihatan rapuh. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana pasar menilai saham dengan dua wajah seperti ini? Murah atau mahal? Nah, ini dia inti dari semua analisis. Kita harus bisa menimbang kedua sisi ini dan mencoba membaca apa yang sebenarnya tercermin di harga sahamnya. Yuk, kita lihat data valuasinya. Dan disinilah teka-tekinya jadi makin membingungkan. Lihat ya, rasio price to sales-nya cuma 0,4 kali. Itu artinya valuasi perusahaan di pasar saham lebih rendah dari total penjualannya setahun. Kalau lihat dari sini aja, kesannya murah banget. Tapi, begitu kita lihat rasio price to earnings-nya, angkanya 127 kali. Wow, artinya investor rela bayar harga sahamnya 127 kali lipat dari laba bersihnya. Ini sih jelas kelihatan super mahal. Oke, mari kita coba artikan kebingungan ini. Sebenarnya pasar itu lagi ngasih dua sinyal.
PS yang rendah itu nunjukin kalau pasar masih menghukum TRGU karena risikonya tinggi dan marginnya tipis. Tapi PE yang selangit itu nunjukin ada sekelompok investor yang sangat optimis dan bertaruh besar kalau laba yang kecil sekarang ini bakal meledak di masa depan. Jadi ini pertarungan antara realita keuangan yang berat melawan harapan masa depan yang cerah. Baik, setelah kita bedah sisi baik, sisi buruk, dan valuasinya yang unik, terus kita harus gimana? Nah, peran saya di sini bukan untuk menyuruh Anda beli atau jual ya. Peran saya sebagai mentor adalah ngasih Anda kerangka berpikir, semacam checklist supaya Anda bisa bertindak dengan lebih terukur. Jadi kesimpulannya sebenarnya simple tapi tajam. Investasi di TRGU saat ini adalah sebuah pertaruhan. Pertaruhan pada siapa? Pada kemampuan eksekusi manajemen. Kalau mereka berhasil terus memperbaiki profitabilitas dan membereskan utangnya, hasilnya bisa luar biasa. Tapi kalau gagal, risikonya juga sama besarnya. High risk, high reward. Kalau Anda memang tertarik dengan saham ini PR buat Anda. 1. Pantau laporan keuangan berikutnya. Labanya masih konsisten nggak? Jangan-jangan cuma untung sesat? 2. Dan ini yang paling krusial. Ada bukti nyata nggak mereka mulai nyicil utangnya? Dan 3. Margin keuntungannya stabil nggak di level sehat seperti sekarang? Ingat, ini bukan saham tipe buy and forget. Ini saham yang harus diawasi dengan ketat. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda. Kita sudah bedah kabar baiknya, kabar buruknya, sampai teka-teki valuasinya. Pertanyaan terakhirnya bukan lagi apakah TRGU bakal sukses, tapi lebih ke apakah jenis pertaruhan berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil tinggi seperti ini cocok dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda? Coba renungkan baik-baik.